Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang golongan pertama yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Maka kesempatan kita kali ini kita akan membahas golongan kedua yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Golongan kedua ini yaitu orang yang bersafar ketika sulit berpuasa. Ini musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqashar sholat dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dalilnya jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan perjalanan lalu dia berbuka, artinya tidak puasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kemudian ada pertanyaan, apakah jika seorang safar atau seseorang sedang musafir dan dia berpuasa, apakah puasanya dianggap sah? Maka mayoritas sahabat, tabi'in, dan 4 mazhab berpendapat bahwa berpuasa ketika safar itu sah. Muncul pertanyaan lagi, manakah yang lebih utama bagi orang yang bersafar? Apakah dia berpuasa, tetap berpuasa, atau memilih untuk berbuka saja? Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Setelah meneliti lebih jauh dan menggabungkan berbagai macam dalil, dapat kita katakan bahwa musafir itu kita kelompokkan menjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Itu pendapat yang kuat. Ketika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih baik untuk tidak usah puasa ketika di bulan Ramadan sekalipun. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan Rasulullah SAW ketika safar melihat orang yang desak-desaan. Lalu ada seorang di antara mereka diberikan naungan. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa ini? Orang-orang pun menjawab, ini adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian Nabi SAW bersabda, bukanlah suatu yang baik jika seorang berpuasa ketika dia bersafar. Di sini dikatakan tidak baik berpuasa ketika safar karena ketika itu adalah kondisi yang menyulitkan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai macam hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau masih tetap berpuasa ketika safar. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yawmin harrin hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har." Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik, sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepala mereka karena cuaca yang begitu panas. Kemudian, wa ma fina sha'imun illa ma kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ibni Rawahata. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan Ibnu Rawahah yang berpuasa ketika itu. Ya, jadi apabila tidak terlalu menyulitkan ketika safar, maka puasa itu lebih baik karena lebih cepat terlepasnya kewajiban. Begitu pula hal ini lebih mudah dilakukan karena berpuasa dengan orang banyak itu juga lebih menyenangkan daripada mengqadha puasa sendiri sedangkan orang-orang tidak berpuasa. Kondisi ketiga adalah jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat, bahkan
dapat menghantarkan pada kematian. Maka pada saat ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada Fathu Mekah tahun 8 Hijriah menuju Mekah di bulan Ramadan. Beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Qura Al-Ghamim, suatu lembah atau Mekah dan Madinah. Jadi ada satu lembah antara Mekah dan Madinah bernama Qura Al-Ghamim. Orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambilkan segelas air. Lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal tadi, ada yang mengatakan sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa. Rasulullah SAW pun mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Nabi SAW mencela keras seperti ini karena berpuasa dalam kondisi yang sangat-sangat sulit seperti ini adalah sesuatu yang tercela. Itu saja pembahasan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.